Pilih dulu. Aku mau lihat. Ini mau lihat. Masuk. Sama kerapian. Bagian. Ya, sesuai dengan ujung kelompok yang masing-masing. 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 kelompok. Masing-masing 1, 2, 3, dan 4. Ingat ya, ada 4 kelompok. Pak Guru sudah dibagi menjadi 4 kelompok. Untuk selanjutnya, Pak Guru ingin menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Nana? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ulangi ya. Apa kabarnya Nana? Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Iya. Itu yang pertama, kita merasa bersyukur untuk kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita masih bisa bertemu kembali, bisa berangkat kembali, tentunya di SD ini yang kita cintai ini. Kemudian untuk sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu untuk ketuanya, untuk disiapkan. Tempat duduk, berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maka dari itu kita sebelum kegiatan dimulai, kita berdoa dulu agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kecerdasan, kepintaran, kesehatan untuk tubuh kita sendiri ya, supaya tetap sehat, agar bisa berpikir untuk mengikuti materi yang nanti kalian ikuti. Selanjutnya, mari kita bernyanyi sebelumnya.
lagu nasional yang kalian tentunya setiap hari Senin mengikuti upacara sering kalian dengar. Untuk hari ini Pak Guru minta kalian berdiri. Siap ya? Yang pertama nanti ada lagu berjudul Indonesia Raya. Guru kasih instrumennya, nanti kalian mengikutinya ya. Indonesia tanah airku, tanahku darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Masih tetap berdiri, kita nyanyikan lagu nasional lagi. Ada lagi ya. Nah, misalnya ini judulnya Tanah Air. Ciptaan Ibu Surti. Selanjutnya Pak Guru ingin mengabsen satu persatu kehadiran anak-anak kelas 3 ya. Ya nanti Pak Guru sebut tinggal nunggu.
dari jari terus hadir ya. Ihsan, Denis, Aska, Abrin, Abdi, Rizky, Doni Tata, Tian, Hadir. Tara, Mei Juni, Sofi, Meli, Husna, Aisyah, Adel, Niken, Aska, XL. M3-nya nggak ada ya. Kalau bagus, mana bagus? Ini bagus. Nggak hadir ya. Sakit ya, bagus ya ini ya. Dan untuk berikutnya setelah di absen, Pak Guru ingin memberikan semangat lagi sebelum kita nanti ke materi. Tepuk, bisa kan? Ada lagi satu tepuk cinta. Tahu ya? Tahu? Tepuk cinta tahu? Tahu ya, ini yang perempuan tahu. Dari sini tepuk cinta. Cinta kecil. Ulang-ulang. Tepuk cinta. Cinta kecil. Cinta sedang. Cinta besar. Cinta kamu. Lagi ya, ulangi. Tepuk cinta bergerak. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta kamu. Cinta untuk semuanya. Cinta teman, cinta kedua orang tua, cinta bapak ibu guru, dan cinta untuk masyarakat semuanya. Ada lagi, tepuk lagi. Tepuk semangat sore. Berarti ini sore ya? Apa pagi? Pagi. Tepuk semangat pagi. Yang ini, tepuk semangat pagi. Semangat pagi. Ulangi, tepuk semangat pagi. Bisa ya? Ya, ada tepuk cinta, tepuk semangat pagi. Kalau sore boleh tepuk sore, semangat sore. Malam boleh, Pak Guru boleh tepuk semangat malam, ya. Jadi semuanya harus tetap semangat dalam keadaan apapun. Pulang sekolah, SD, terus nanti ke madrasah juga harus semangat, ya. Pak Guru, saya nggak madrasah, boleh Pak Guru ngajinya di mana? Boleh di sekolah, di rumah juga boleh ya. Ya, untuk kegiatan materi nanti kalian tentunya sudah tahu, sudah mengenal juga, mungkin sudah mendengar juga ada yang namanya identitas. Identitas diri. Ya, identitas individu. Apa itu individu? Individu itu seseorang, ya, diri kita, perempuan maupun laki-laki. Identitas diri, ya, individu. Masing-masing memiliki identitas. Apa saja itu identitasnya? Meliputi satu, ada yang namanya nama, ada yang namanya apa lagi? Agama, ada yang namanya asal daerah, ada yang namanya bahasa daerah, ada yang namanya usia, umur, ada yang namanya hobi, ada yang namanya cita-cita, ada yang namanya kewarganegaraan. Contoh ini ya, Pak Guru kasih contoh satu. Ini baru satu contoh. Mas Joni, contoh ya, ini satu. Mas Joni, nama Doni Tata, umpamanya ya. Hobinya nama panggilan Tata.
atau Doni ya, boleh ya kalau di rumah ya. Kalau di sekolah Doni ya, kalau di rumah Doni juga. Iya. Ada yang nama panggilan, nama aslinya Asep Burhanuddin. Terus panggilannya di rumah Acong. Ada itu. Ya, ada yang namanya Asep Burhanuddin, tapi di rumah ada yang manggilnya Acong, ada yang panggilnya Bocil juga ada. Gitu ya. Kadang-kadang tidak sesuai nama panggilan. Terus yang kedua ada yang namanya Mas Doni, hobi Pak. Hobinya apa Mas Doni? Bulu tangkis, bermain olahraga bulu tangkis. Bagus, bikin badan sehat. Namanya hobi bebas. Setiap anak memiliki hobi apa saja. Pak Guru, aku hobinya renang. Gak apa-apa, silakan berenang. Yang penting renangnya jangan di sungai atau kali. Ya. Sering banyak cerita kalau renang, banjir, terus renang sendirian, tidak bisa berenang juga, dikhawatirkan bisa tenggelam, tenggelam, ya. Banyak sekali cerita di televisi, Pak Guru kalau lihat di beritanya, anak SMP liburan kemarin semester 1, anak SMP tepatnya ini bukan di sungai tapi di laut, pantai ya. Pak Guru pernah dengar, bukan pernah dengar lagi, lihat di televisi di Pantai Pangandaran, Jawa Barat. Ada yang pernah ke sana? Pernah ke Pangandaran, Pantai Pangandaran itu bagus sekali ya. Banyak turis luar negeri ada yang datang ke situ. Ya. Di sana terkenal pantainya Ratu Selatan. Ini mitosnya ya, tapi tidak usah percaya. Ada di situ beritanya bahwa anak SMP tenggelam di Pantai Pangandaran tersebut. Karena apa? Dia tidak bisa berenang. Kedua, dia tidak yang namanya melihat atau tidak mematuhi rambu-rambu atau batas pantai. Di sana ada batas pantainya, ditaruh seperti balon, warnanya oranye biasanya, balon, ya. Kayak kalau orang sini Brebes namanya umbul-umbul mungkin ya. Warnanya oranye, itu ditaruh, ada bobotnya ke bawah, besi biasanya. Nanti ditaruh batasnya, tidak boleh melewati batas itu. Karena apa? Dalam. Jeruk ya, jari orang sini, jeruk, dalam. Ya. Karena apa? Kalau sampai melewati itu, dia tidak bisa berenang, terus ombaknya udah besar. Anak SMP itu sampai keseret ke tengah. Lalu apa? Ada yang tahu temannya hanya bisa teriak-teriak, terus manggil orang pengaman yang ada di pantai, bibir pantai, teriak-teriak bahwa ada teman saya Pak yang tenggelam di sana di pantai. Setelah dicari muter-muter pakai perahu karet, akhirnya ketemu, tapi tidak bisa ditolong. Maka dari itu kalian rumahnya kan dekat atau sekolahnya kan dekat dengan sungai ya, kali ya. Kamu minta, ini sudah mulai turun hujan, mungkin nanti air sungai dari hulu akan melewati sungai ini. Maka dari itu kalau mau berenang mendingan ke kolam renang dan dipantau sama bapak atau ibu. Jangan dikali di sungai, ayo ganti renang, belum hilang sudah. Itu hobi. Berikutnya agama. Agama ada yang Islam Pak Guru, ada. Saya yakin Pak Guru yakin anak-anak yang di sini semuanya beragama Islam. Tapi ingat, di daerah Papua, tahu Papua ya? Ini paling ujung timur Indonesia. Papua itu Indonesia loh. Dari Sabang sampai Merauke. Ingat, Sabang itu Aceh, paling barat. Terus Merauke itu Papua, paling timur. Di situ banyak identitas agamanya, kebanyakan bukan Islam.
Tetapi ingat, kita dilahirkan berada di negara Kesatuan Republik Indonesia beragama macam-macam. Ya kan? Ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Tapi tidak apa-apa. Ya, kamu bukan beragama Kristen, nggak boleh tinggal di Indonesia. Nggak boleh ngomong kayak gitu. Ya, Indonesia itu negaranya benar-benar mempunyai toleransi yang sangat kuat. Contoh kemarin, kamu sering lihat, mungkin kalau lihatnya di televisi ya, jangan di HP, tapi di HP juga masuk, ada beritanya. Paus Fransiskus, tahu ya? Tahu ya? Itu imam besar Katolik Kristen, ya, yang berada di Roma, Vatikan. Dia datang ke Indonesia untuk apa? Mau melihat bahwa negara Indonesia itu benar-benar bertoleransi sangat tinggi, karena Indonesia mempunyai keragaman agama yang berbeda-beda, tapi kok rukun. Maka dia datang ke Masjid Istiqlal. Kamu kalau pernah lihat Masjid Istiqlal, ada yang pernah datang ke sana nggak? Jakarta. Masjid Istiqlal itu berhadapan dengan gereja katedral. Dekat-dekat ini berhadapan-hadapan, cuma di seberangnya, cuma dibatasi sama yang namanya apa? Jalan raya. Yaitu masjid besar, Masjid Istiqlal. Ini terbesar se-Asia Tenggara. Kalau Malaysia baru gede Indonesia. Kalau Brunei gede Indonesia. Kalau Singapura gede Indonesia. Besar. Pak Guru pernah ke sana sudah 3 kali. Sholat subuh di sana sampai ke tingkat 2 batasan. Datang Fransiskus ke sini, ke gereja berhadapan-hadapan. Ini sangat toleransinya di Indonesia sangat kuat. Maka jangan suka mengejek atau menghina atau menjelek-jelekan agama lainnya. Merasa paling bagus, merasa paling baik. Kamu beragama bukan Islam, kamu tidak baik. Jangan seperti itu. Semuanya sama. Itu agama. Yang berikutnya apa lagi? Bahasa. Ya, bahasa. Bahasa kita apa ini? Jawa. Bahasa daerah kita ini Jawa. Tapi bahasa nasional kita apa? Indonesia. Bahasa Indonesia ini sudah terkenal sampai ke luar negeri. Contoh, bahasa Indonesia sudah terkenal sampai ke Singapura, tetangga. Sudah sampai ke Malaysia. Hebat. Kenapa? Di sana banyak orang-orang Indonesia yang bekerja di sana, yang sudah bertempat tinggal di sana, ngobrol bareng sama orang sana. Akhirnya apa? Orang Malaysianya, orang Singapuranya sudah tahu bahasa Indonesia. Hebat. Kalau suku, kalau bahasa daerah kita kan bahasa Jawa. Bahkan yang namanya lagunya saja, lagunya ya, yang anak kecil nyanyi waktu hari kemerdekaan tahun lalu, namanya siapa? Farel ya. Farel tahu kan? Ngomong ini. Itu sudah terkenal sampai ke luar negeri. Bahasa Jawa yang nyanyi. Hebat. Lanjut berikutnya, bahasa sudah. Terus apa lagi? Cita-cita. Boleh, mau jadi apa? Mau jadi guru, mau jadi tentara, mau jadi dokter, mau jadi polisi. Oh guru, aku mau jadi Gojek. Jangan. Kalau cita-cita yang tinggi, ya. Yang tinggi. Boleh Pak Guru? Boleh. Yang penting apa? 1. Belajar dengan rajin. Pak Guru, aku belajarnya HP baik aja. Boleh, di HP ada materi. Ada pembahasan materi, pembelajaran, apa yang di sekolah. Di YouTube juga ada, boleh. Jangan mainnya cuma game. Ya, itu. Yang kedua apa? Sholat 5 waktu. Insya Allah nanti apa yang kamu cita-citakan, mau jadi dokter, mau jadi guru, mau jadi polisi, mau jadi tentara, insya Allah terkabul. Amin ya. Amin. Kalau cita-cita boleh yang tinggi, jangan yang kecil. Kalau aku pengen cita-citanya ngojek, Pak Guru, jangan. Pak Guru, aku cita-citanya pengen jadi pemain sepak bola, boleh.
bola bagus, terkenal, kayak Cristiano Ronaldo, kayak Messi ya, terkenal ya. Oh guru, aku cita-citanya pengen jadi apa lagi? Tukang beca, jangan loh, ya. Cita-citanya yang tinggi, ya, boleh ya. Yang penting tadi itu belajar yang rajin, selalu berdoa dan ingat minta doa restu sama kedua orang tua. Itu anak yang soleh. Apalagi bahasa kewarganegaraan serta identitas lainnya. Nih ada gambaran Pak Guru yang terangkan ini. Kemudian nanti ada videonya seperti ini ya. Nanti dilihat tentang identitas diri atau karakteristik identitas. Halo anak soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Sudah siap belajar ya? Nah, hari ini kita akan belajar pelajaran PPKN tentang identitas diri dan karakteristik individu. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengenali diri sendiri atau mengenal orang lain, yang pertama harus kita ketahui adalah nama. Namanya Nama N A N A. nama. Nama. Contohnya seperti ini ya. Halo semuanya, Tika. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Jingga dan ini adalah teman saya. Halo, nama saya Biru. Sekarang kita sudah mengenal 3 teman baru. Yang pertama namanya Pinka, yang kedua namanya Jingga, dan yang ketiga namanya Biru. Mengenal identitas diri bisa melalui umur atau usia. Umur atau usia adalah bentuk ukuran waktu dari kita dilahirkan sampai sekarang. Nah, kira-kira umur teman-teman kita yang tadi berapa ya? Berapa ya usianya ya? Dan ternyata Tika berumur 4 tahun, sedangkan Jingga berumur 5 tahun dan Biru 6 tahun. Ngomong-ngomong, kakak sudah tahu belum umur kakak berapa? Nah, kalau belum tahu, boleh ditanyakan ke ayah dan bunda ya. Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Ada laki-laki dan ada juga perempuan. Laki-laki dan perempuan tersebut dinamakan jenis kelamin. Jingga adalah seorang anak perempuan, sedangkan Biru adalah seorang anak laki-laki. Begitupun dengan orang tua kita. Ayah adalah seorang laki-laki dan bunda adalah seorang perempuan. Nah, selanjutnya keberagaman karakteristik individu di sekolah. Maksudnya, keanekaragaman yang ada di sekolah. Contoh keberagaman karakteristik individu di sekolah bisa dilihat berdasarkan perbedaan jenis kelamin, perbedaan hobi atau kesukaan, perbedaan usia, perbedaan makanan kesukaan, perbedaan suku bangsa atau asal daerah. Bacalah teks berikut
bacalah teks berikut ini. Ayo kita baca bersama-sama ya. Judulnya Mutia, Zulham, dan Veronica. Mutia, Zulham, dan Veronica satu kelas. Mereka bersahabat. Kerjanya selalu bersama-sama. Pergi sekolah maupun belajar. Mutia dari Aceh, Zulham dari Makassar, Veronica dari Ambon. Mutia dan Veronica perempuan, sedangkan Zulham laki-laki. Dari teks cerita ini, maka kita dapat mengetahui perbedaan karakteristik individu di sekolah berdasarkan cerita ini, yaitu yang pertama, perbedaan suku bangsa atau asal daerah, dan yang kedua, perbedaan jenis kelamin. Perbedaan suku bangsa atau asal daerah sesuai dengan teks cerita yang kita baca bersama-sama tadi, yaitu Mutia dari Aceh, Zulham dari Makassar, Veronica dari Ambon. Kemudian perbedaan jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin itu ada dua, yaitu yang pertama perempuan dan yang kedua laki-laki. Dari teks tadi, maka kita ketahui Mutia dan Veronica itu berjenis kelamin perempuan, sedangkan Zulham berjenis kelamin laki-laki. Selanjutnya, bacalah teks berikut. Adit, Mutia, Coki, dan Elis teman satu kelas. Mereka sering bermain dan belajar bersama, baik di sekolah atau di rumah. Walaupun mereka memiliki perbedaan karakteristik, salah satu perbedaan karakteristiknya antara lain mereka memiliki hobi yang berbeda-beda. Adit hobinya sepak bola, Mutia hobinya membaca, Coki hobinya bulu tangkis. Dari teks cerita tersebut, maka kita ketahui perbedaan karakteristik individu di sekolah berdasarkan cerita ini adalah perbedaan hobi. Perbedaan hobi. Adit hobinya bermain sepak bola. Sementara Mutia hobinya membaca, dan Coki hobinya bermain bulu tangkis. Jadi, dengan adanya perbedaan karakteristik individu di sekolah, maka sikap yang perlu kita kembangkan adalah yang pertama, saling menghormati, yang kedua, saling menyayangi, yang ketiga, saling menghargai, yang keempat, saling tolong-menolong, yang kelima, saling hidup rukun. Nah, anak-anak, demikian pelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat ya, jaga kesehatan. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya, karakteristik individu setiap orang itu berbeda-beda. Tadi sebutkan ada laki-laki, ada perempuan. Contoh kalau laki-laki ada bapak, kalau yang ibu itu jelas perempuan. Kemudian hobinya juga berbeda-beda ya. Tadi seperti Mas Doni hobinya berbulu tangkis, teman bulu tangkis. Kemudian ada yang Mutia, hobinya tadi apa? Membaca. Juga seperti kalian pastinya hobinya juga berbeda-beda. Dari sini gambar sini dapat disimpulkan bahwa setiap individu karakteristik itu berbeda-beda. Identitas diri pun isinya tentang berbagai nama, agama, dan lain sebagainya, itu pun juga berbeda-beda. Ada contoh yang 40 ingin kalian lihat seperti ini ya. Ini contoh yang
contoh saja ya. Nih, contoh Ididia sendiri. Ada nama. Nah, ini ya. Cynthia di contoh. Kemudian ada lagi contoh lagi. Ada lagi, ada nama, ada panggilan, ada jenis kelamin, ada daerah, ada suku bangsa, agama, hobi, dan bahasa. Nama panggilan, nama asli, nama panjang, Aini Naya Afelia F. Nama panggilan atau nama sebutan ada Naya. Tempat tanggal lahir berbasis 20 April 2015. Kelas 3 Bahasa Indonesia, Kecamatan Desa Pejagan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Negara Indonesia. Ini contoh identitas diri. Ada lagi, tapi ini khusus yang orang dewasa ya. Yang dimiliki orang dewasa identitas diri mungkin selalu di bawah ada di dompet. Contohnya apa? Yang di dompet. KTP. Kepanjangan dari kartu tanda pengenal. Kartu tanda penduduk. KTP. Isinya apa saja di situ? Ada nama, persis seperti ini. Tapi bentuknya kecil. Ya, ada nama, ada tanggal lahirnya, cuma 3 hobinya ya kalau KTP ya. Ada nama, tanggal lahir, agama, terus RT berapa, RW berapa, kecamatan apa, kabupaten apa. Ini, tapi ini khususnya untuk orang dewasa yang sudah berusia 17 tahun, biasanya sudah ada identitas pribadi atau identitas diri, yaitu KTP. Biasanya fungsinya untuk apa KTP nanti ke depannya? Untuk bikin rekening bank. Bisa, harus punya KTP syaratnya. Untuk apa lagi? Membuat SIM, surat izin mengemudi, pakai KTP. Apalagi yang manfaat KTP ini, identitas diri ini untuk orang dewasa ya. Apalagi buat SIM, buat rekening bank, apalagi ada lagi nih BPJS Kesehatan. Ayo, BPJS Kesehatan sama dengan KTP, ada namanya, ada nomor NIK-nya, ada vaskes kesehatannya. Manfaatnya kalau di BPJS Kesehatan itu untuk apa? Kartu yang kecil. Ayo, berobat atau periksa untuk yang sedang sakit. Ini contoh bagi yang berusia 17 tahun ke atas, biasanya sudah punya KTP, ada yang sudah ada BPJS-nya juga, yang punya BPJS-nya ya. Nah, dari sini Pak Guru ingin mengenali nanti satu persatu. Nanti isi ya, ini lembar kerja untuk kalian. Nanti Pak Guru per kelompok saya bagikan ya. Nanti ditulis sesuai dengan contoh yang di atasnya ya. Contoh di atasnya nanti kamu bisa dapat detail. Oke? Dilihat dulu, itu contoh lembar kerja peserta didik. Ada identitas, nanti kamu bisa diisi sesuai contohnya di atas. Ada nama, alamat harus sesuai, jujur, ya. Namanya, nama panjang Pak Guru, iya dong, nama panjang.
situ ada contoh, ada nama Sonia. Kamu nanti pakainya nama panjang. Namanya siapa? Doni Tata Saputra. Wah, itu ya. Terus alamatnya mana? Kira-kira kamu alamatnya mana? Rumah kamu alamatnya mana? Desa apa? Apa? Terus ada agama. Agamanya Islam semuanya ya. Ada budayanya. Tari yang kamu sukai, tari apa? Kira-kira, ayo. Tarian apa yang kamu sukai? Terus ada suku bangsa. Terus ada bahasanya. Sukunya suku Jawa, ya. Bahasanya bahasa Jawa, Jawa juga. Ayo, isi dulu. Nanti kalau sudah diisi, Pak Guru nanti ingin coba satu persatu kelompok maju ke depan menyebutkan nama, alamat, agamanya, budayanya, sukunya, bahasa. Nama, terus alamat desa kamu, tempat tinggal kamu. Desa Bejaga. Desa Bejaga. Terus ya. Ya, satu persatu ya isinya. Nama, alamat, agama, budaya, suku ya. Sukunya suku Jawa, bahasanya bahasa Jawa sama. Kalau bahasa nasionalnya bahasa Indonesia, tapi di situ tidak ada. Hanya bahasa keseharian kamu, ya. Bahasa keseharian kamu. Sukunya, bangsanya, suku bangsanya suku Jawa. Nanti bahasanya sama ya, bahasa keseharian kamu. Kamu setiap hari berbicaranya pakainya bahasa. Oke? Oh ya, kamu tariannya yang kamu bisa, yang kamu suka, kira-kira tarian apa? Tari apa? Sebisanya aja. Tari apa lo? Tari jaipong boleh. Apa lagi? Tari kecak? Bisa? Atau tari reog? Reog? Jangan tari
Tari sintren, boleh. Tari sintren, apa? Ayo, bukan tari. Bukan tari ya? Oh ya, bukan tari kan? Di situ ya. Apalagi, kita apalagi. Tari yang kamu suka. Tari kecap, tari jaipong mah guru boleh. Tari, jangan tari pingping ya. Oh tari piring ya. Tari pingping beda, itu bukan tari yang daerah ya. Tari apa lagi? Jangan sukanya yang di TikTok tariannya ya. Tari jaipong, tari kecap, tari piring. Tari itu. Terus apa lagi? Suku bangsanya. Wah, kamu tinggalnya di sini. Bagus ya. Bahwa ini bahasanya apa sehariannya? Bahasa Jawa. Kecuali bahasa nasional. Kalau bahasa nasional itu pakainya bahasa Indonesia. Oh, kamu sehariannya pakai bahasa Indonesia ya? Boleh. Tapi kalau ada teman yang ngomong berbicara bahasa Jawa, bisa nggak? Bisa hatinya. Tapi sehariannya umumnya orang sini, orang Brebes berbicara Jawa. Tapi kalau ketemu sama temannya, aku dapat Jawa enggak? Tapi kesehariannya orang sini ngomongnya berbicaranya bahasa Jawa. Ya. Kalau yang dari sana Betawi, Jakarta itu biasanya kesehariannya pakai bahasa Indonesia. Kalau yang di daerah Magelang, Jogja, di sana pakainya Jawa halus. Kalau yang di Bandung, yang di Tasik, yang di Sukabumi, yang di Pangandaran itu pakainya bahasanya bahasa Sunda. Kumaha, daman, naon. Tuh. Ya. Kalau di Betawi bahasanya, kalau di Jakarta ya kesehariannya bahasanya bahasa Indonesia. Tapi kalau di Magelang, di Yogyakarta, Solo, bahasanya bahasa Jawa halus, Samudara, dereng. Kalau Brebes, bahasa Jawanya bahasa Jawa kasar. Lagi apa? Oh, lagi apa-apa. Lagi nonton TV. Ya, sampai lagi apa? Sudah? Belum? Nanti kalau sudah berdiri satu persatu maju ke depan menunjukkan identitas diri kalian. Coba dari perempuan dulu. Siapa? Dari kelompok ini, kelompok A. Kelompok A, kelompok 1. Siapa? Maju ke depan. Ayo siapa menunjukkan? Ayo. Ayo cepat. Ayo sini. Ayo setiap hari pakainya bahasa Indonesia. Namanya siapa? Mela. Maya. Sini. Ayo sini. Pas. Ayo ya, seperti itu.
Sini maju. Tepuk tangan untuk Mela. Baca yang keras. Nama saya. Nama saya Mela Zakia Putri, alamat Siasat, RT 16 RW 01, agama Islam, budaya dari Depok, suku bangsa Jawa, bahasa Indonesia. Kelompok ini, kelompok 2, kelompok B. Ayo coba. Siapa? Yang setiap hari bahasa Indonesia. Tepuk tangan untuk Mbak Cynthia. Nama saya. Iya. Agama Islam, budaya dari Depok, suku bangsa Jawa, bahasa Indonesia. Iya, terima kasih. Iya sekalian. Ini Mbak. Ya, berikutnya anak laki-laki kelompok 3. Mas siapa ini? Satu, dua, tiga. Nama saya Denis Permana, alamat Pejagan, agama Islam, budaya dari Depok, suku bangsa Jawa, bahasa Jawa. Iya, sudah. Terima kasih, tepuk tangan buat Mas. Mas. Iya, sini. Kamu kira mau apa sih ini? Ayo aja. Ya, ya. Apa-apa. Sini. Satu, dua, tiga. Nama. Saya Ajar Sumarman, alamat saya Ya, agama. Islam, budaya dari Depok, suku bangsa Jawa, bahasa Tepuk tangan untuk Mas. Dari sini sudah kalian paham ya tentang isi identitas ini, meliputi apa saja. Di situ contohnya sudah ada. Kita perlu mulai satu persatu. Nilai hasil kerja kalian di tengah aja. Oke, sudah semua ya, sudah waktunya semuanya. Coba nanti satu tolong satu persatu dikumpulkan di sini. Enggak, dari kelompok satu dulu. Hasil kerja kalian. Bagus. Iya, kelompok 2. Ini kelompok 2. Kelompok 3, kelompok C. Iya. Taruh di sini. Terima kasih.
Berikutnya tadi kelompok 4. Sudah kalian tadi sudah mengerjakan lembar kerja dan insya Allah nantinya kedepannya ada berbagai isi dari identitas diri lagi ya, meliputi dari agama sudah tadi, terus hobi yang belum tadi hobi ya, terus ada apa lagi, cita-cita, hobi, cita-cita, terus agama sudah, terus bahasa sudah, terus agama saja, sudah keluarga ya. Itu semua masing-masing individu sudah mempunyai isi dari identitas diri. Bapak kamu sama ibu kamu pasti beda lah. Namanya saja juga beda. Ada yang ibunya namanya Sari, ada yang ayahnya namanya Agus. Namanya ayahnya Agus, hobinya juga beda. Agamanya mungkin sama dengan ibunya Sari, ya. Hobi mungkin beda. Cita-cita mungkin beda juga. Dulu ayahnya kamu sama ibunya kamu cita-citanya pasti beda. Waktu SD ingin jadi dokter, nanti setelah SMP ingin jadi polisi, nanti setelah SMA ingin jadi tentara. Kan jadi juga SMK juga ya. Terus apalagi yang ini dalam kelas ini pasti beda-beda ya. Yang laki-laki maupun perempuan, apalagi Pak Guru. Dulu waktu Pak Guru masih kecil segini nih ya. Ini ya, sudah kelas 3, ini besar. Dulu cita-citanya waktu kelas SD ingin jadi polisi, SMP ingin jadi tentara, SMA, kalau dulu karena SMA ya, ingin jadi polisi. Tapi setelah lulus SMA, dulu malah kuliah, sekolah lagi, menjadi sekarang guru. Gitu ya. Cita-cita boleh yang tinggi-tinggi, tapi ingat yang penting tadi, belajar juga selalu berdoa, sholat, memohon kepada Allah agar apa yang kalian cita-citakan tercapai. Ya. Maka dari itu pembelajaran identitas diri untuk hari ini Pak Guru nanti selesai. Nanti kedepannya Pak Guru ulang lagi selanjutnya, entah itu tentang cita-cita, hobi, dan lain lainnya. Untuk sebelumnya Pak Guru menyampaikan mohon maaf apabila ada tutur kata atau pembicaraan Pak Guru yang salah, mohon maaf. Maafkan ya? Terima kasih, memaafkan. Sekali lagi, Pak Guru mohon maaf apabila ada salah-salah kata, terima kasih. Untuk kalian juga, Pak Guru ingin menyampaikan selalu semangat. Sekolah SD-nya berangkat terus, madrasahnya juga semangat untuk berangkat terus. Pak Guru, tapi aku sakit Pak Guru, apa harus berangkat? Berangkat dong. Berangkat apa tidak? Berangkat. Sakit berangkat? Tidak dong. Ya, sudah. Ya. Tapi Pak Guru ada cerita nih. Dulu ada siswa, dia itu lagi sakit, panas. Tapi apa? Dia selalu ingin bersemangat datang ke sekolahan. Meskipun di dalam kelas dia hanya tiduran. Ya, tapi dia semangat, senang ketemu dengan gurunya, ketemu dengan teman-temannya, apalagi bertemu dengan spesialnya. Ya, dia semangat ingin bertemu. Ya, apalagi dengan materinya, pembelajarannya, senang. Jadi dia selalu semangat untuk belajar.
Ya. Kemudian ini disiapkan Mas Beni, Mas siapa ketuanya untuk mengakhiri pembelajaran di hari ini. Disiapkan. Semua duduk, berdoa, dimulai. Beri salam. Tenang-tenang dulu sebelum kalian pulang atau keluar dari kelas ini. Coba, waktu ini kelas 3 ini kelompok 1. Coba pertanyaan nanti yang bisa kalian boleh pulang atau keluar dari kelas. Yang nggak bisa Pak Guru, nanti Pak Guru ke kelompok 2, ke kelompok 3, ke kelompok 4. Suku yang ada di Jawa. Suku Jawa. 1. Bahasa nasional. Bahasa nasional. Bahasa Indonesia. 2. 3. Satu lagi. Bahasa setiap hari. Kalian itu bahasa bahasa Jawa. Bagus kelas. Satu-satu. Untuk kelompok 2. Kalau provinsi Jawa Tengah namanya kota, Semarang. 1. Kabupaten Brebes. Terus bahasa sehari kamu bahasa Jawa. Salah, salah. Kelompok 3. Kelompok C. Bahasa nasional negara kita, yaitu bahasa Indonesia. 1. Kedua, lambang negara Indonesia. Jangan kasih Pancasila ya. Garuda. Terus suku bahasa kelompok terakhir, kelompok 4. Semangat. Bahasa nasional bahasa Indonesia itu bahasa Indonesia. Kedua, kabupaten yang kita tempati ini yaitu Kabupaten Brebes. 1 lagi terakhir. Lambang negara kita yaitu Garuda.